yang dibagikan buku chanting ya, sama petunjuk untuk bermedi anapanasati, praktek anapanasati. Silakan nanti dibaca-baca ininya, yang khususnya yang untuk anapanasatinya sebagai petunjuk aja, petunjuk awal pegangan saja. Jadi kalau nggak ngerti silakan bisa tanya Bante. Oke, sekarang ambil 8 sila ya. Oke ya, mulai ya. Ya mahang wadami tang wadeta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tisarana gamanam paripunam. Oke, sebelum Bante lanjut, yang mau ambil 8 sila, jam tangan, gelang, anting semuanya dicopot, perhiasan ya jangan dipakai. Kalaupun ada. Sudah semua? Ya, aksesoris. Oke. Ya. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Abrahmacharya weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majapamadhatana weramani sikapadang samadhiyami. Wikala bojana weramani sikapadang samadhiyami. Naca gita wadita wisuka dasana malaganda wilepana darana mandana wibhusanatana weramani sikapadang samadhiyami. Uccasayana mahasayana weramani sikapadang samadhiyami. Idame silam asawakaya wahang hotu. Idame silam nibbanasa pacayo hotu. Tisaranena saha atangga samanagatam uposata silandaman sadukang katwa apamadena sampadeta. Oke,
Selamat siang para yogi, ya Bapak Ibu semuanya. Ya sudah siap ya untuk mulai meditasi. Ya. Ya semoga kesempatan kali ini ya bermanfaat untuk Anda untuk bisa praktis dengan baik di sini. Ya harap sabar di sini karena apa? Akomodasinya terbatas, juga karena tempatnya baru bisa dikatakan. Jadi ya sabar-sabarin aja ya, latihan kesabaran Anda. Nah, selain ya latihan meditasi sendiri ya latihan kesabaran. Ya juga harap maklum lah, berusaha untuk menerima apapun kondisinya. Ya. Yang penting Anda sudah punya niat untuk latihan, karena ya nggak mudah untuk bisa terkondisi praktek Dhamma. Ya, praktek Dhamma. Anda punya kesempatan beberapa hari ke depan untuk praktek Dhamma. Ya sesuatu yang baik. Ya, nanti akan menjelaskan tujuan dari meditasi, artinya nanti akan menjelaskan meditasi Anapanasati itu sendiri. Mungkin sudah banyak yang mendengar, tapi oke, Bante akan ulang. Kalau yang sudah pernah mendengar, ya mungkin akan jadi lebih jelas. Kalau yang belum, mungkin ini menjadi tambahan atau ya wawasan baru bagaimana berlatih Anapanasati. Jadi tujuan bermeditasi adalah untuk mengetahui dan melihat kebenaran, atau juga menembus dan merealisasi kebenaran. Itu adalah tujuan dari meditasi yang diajarkan oleh Buddha. Ya, banyak tujuan orang bermeditasi di luaran sana sekarang ini, ya, dan banyak mereka menginginkan bermacam-macam, ya, menginginkan misalnya untuk kesehatan, untuk mungkin saja ya mungkin kekayaan, atau juga dia meditasi hanya untuk sekedar dapat ketenangan, kedamaian pikiran, ya. Jadi motivasi orang bermeditasi itu bermacam-macam, gitu. Oke, nggak ada masalah, tapi Anda harus ingat, Anda harus tahu bahwa meditasi yang diajarkan oleh Buddha adalah untuk mengetahui dan melihat kebenaran, untuk menembus dan merealisasi kebenaran itu sendiri. Itu tujuan yang meditasi yang diajarkan oleh Buddha. Bagaimana caranya untuk bisa menembus dan melihat kebenaran itu sendiri? Caranya dengan memperkuat konsentrasi. Memperkuat konsentrasi. Dikatakan samading bhikkhave bhavita yata bhutang pajanati. Para biku, perkuatlah konsentrasi. Dengan konsentrasi, seseorang biku mengerti, memahami sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana adanya. Ketika Anda punya konsentrasi, Anda akan bisa melihat segala sesuatunya itu sesuai dengan kenyataannya atau sebagaimana adanya. Yata bhutang pajanati. Ya, bagaimana bisa? Nah, karena sekali lagi pikiran yang terkonsentrasi dengan baik akan menghasilkan cahaya yang sangat terang dan bertenaga, powerful and radiant light. Dengan bantuan dari cahaya tersebut yang sangat terang dan bertenaga, kita dapat mengerti sesuai dengan kenyataannya atau sebagaimana adanya. Jadi cahaya itu akan menjadi alat bantu kita, alat bantu Anda untuk bisa menembus kebenaran, mengerti kebenaran. Ya, seperti itu yang harus Anda pahami. Tapi untuk bisa menghasilkan cahaya tersebut, Anda harus punya konsentrasi.
Anda harus bangun pikiran Anda, perkuat pikiran Anda dengan konsentrasi. Ya. Oke. Nah, bagaimana memperkuat konsentrasi? Artinya Anda harus melatih pikiran Anda. Jadi melatih pikiran adalah pikiran yang tidak terlatih menjadi terlatih. Jadi Anda harus latih pikiran Anda menjadi terlatih. Terlatih bagaimana? Terlatih memegang satu objek saja, yaitu objek meditasi. Ya, terlatih hanya memegang satu objek saja, yaitu objek meditasi. Karena pikiran yang tidak terlatih adalah pikiran yang terbiasa memegang atau mengetahui banyak objek. Ini kebiasaan kita di luar, kebiasaan ketika dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memegang objek. Lihat sana, dengar sini, mencium sana, mengecap sana, sini, rasa, memegang sana. Itu objeknya terlalu banyak. Ya. Sekarang di meditasi Anda hanya diarahkan untuk mengetahui satu objek saja. Jadi Anda harus latih pikiran Anda hanya mengetahui satu objek, yaitu objek meditasi, yaitu nafas masuk dan nafas keluar. Itu yang harus Anda pahami. Komitmen ini Anda harus jaga. Ya, oke. Pikiran orang pada umumnya tidak terlatih memegang satu objek, terbiasa memegang banyak objek berganti-ganti. Nah, Buddha mengatakan tidak ada hal lain yang lebih berbahaya selain pikiran yang tidak terlatih. Pikiran tidak terlatih itu berbahaya, terlalu banyak mengambil objek. Ya. Nah, juga Buddha mengatakan saya tidak melihat hal apapun yang lebih baik atau bermanfaat selain pikiran yang terlatih. Ketika Anda memiliki pikiran yang terlatih, itu sangat bermanfaat. Buddha bilang seperti itu. Tidak ada satu hal pun yang lebih baik bermanfaat selain pikiran yang terlatih. Ya, gitu. Jadi pikiran yang terlatih adalah pikiran yang memegang satu objek. Ya, itu dinamakan konsentrasi. Konsentrasi atau cita ekagata atau keterpusatan pikiran. Keterpusatan pikiran. Jadi konsentrasi adalah menempatkan, memusatkan pikiran pada satu objek. Itu yang dibilang konsentrasi. Atau juga konsentrasi dikatakan keadaan mental yang menyatu dengan kuat pada satu objek. Keadaan mental yang menyatu dengan kuat pada satu objek. Jadi Anda harus bisa pahami kondisi ini. Jadi Anda harus menempatkan, memusatkan pikiran pada satu objek. Itu dibilang konsentrasi. Ya, pemahaman ini Anda harus bangun supaya paham. Pengertian dulu. Nanti mau membangun, istilahnya menambah pengertian Anda tentang apa itu konsentrasi. Lalu kita akan masuk ke anapanasati. Anapanasati dari 3 huruf. Ana yaitu napas masuk, apana napas keluar, dan sati di sini adalah memegang dengan mantap. Ya, jadi kalau kita sambungkan, anapanasati artinya memegang dengan mantap napas masuk dan napas keluar. Itu satu pengertian. Yang pengertian yang lain, sati sendiri tidak berpindah-pindah, tidak bergerak, tidak menjauh dari objek. Jadi tidak berpindah-pindah dari napas masuk dan napas keluar. Tidak bergerak dari napas masuk dan napas keluar. Tidak menjauh dari objek, yaitu napas masuk dan napas keluar.
Jadi betul-betul hanya mengetahui napas masuk dan napas keluar saja ketika Anda latihan Anapanasati. Anda harus berusaha ke sana. Lalu berikutnya, tidak bingung, tidak lupa terhadap objek atau mengingat. Jadi Anda nggak bingung napas Anda, nggak bingung napas masuk, napas keluar. Anda harus tahu napas masuk dan napas keluar. Anda harus ingat napas masuk dan napas keluar. Begitu ingat napas masuk, berikutnya Anda harus ingat napas keluar. Ingat masuk, ingat keluar. Terus berusaha untuk ke sana, mengingat lagi, dan lagi. Ya, ini harus kita jaga, Anda jaga proses itu. Ya. Berikutnya, menjaga antara pikiran dan objek, pengertian dari sati itu sendiri. Jadi Anda harus menjaga pikiran, kesadaran, dan objek Anda. Itu tugasnya sati. Jadi kita harus mengarahkan pikiran kita kepada objek meditasi itu sendiri, atau berikutnya mengarahkan atau menghadapi objek. Jadi harus mengarahkan kesadaran Anda ke objek meditasi. Anda harus hadapi objek meditasi tersebut, yaitu Anapanasati. Ya. Gampang kan? Ya. Mudah kelihatannya, tapi susah prakteknya ini. Nah, simple aja sebenarnya, hanya disuruh cuma begitu saja. Coba. Nah, kalau enggak mudah, inilah fungsinya latihan. Anda coba lagi, coba lagi, coba lagi. Jangan menyerah pokoknya. Ya. Bisa dapat ya pengertian ini dasarnya ya. Oke. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh Anda? Itu hanya mengamati saja, seperti penjaga gerbang. Tugas Anda hanya mengamati saja seperti penjaga gerbang. Ya, membangun namanya sati sampajana. Artinya di sini juga menyadari prosesnya. Ya, hanya mengamati saja seperti penjaga gerbang. Artinya Anda menyadari saja prosesnya. Oh, ini napas masuk, oh ini napas keluar, ini napas masuk, ini napas keluar. Cuma begitu saja, disadari prosesnya. Sampai Anda bisa memahami atau mengerti prosesnya. Ya. Kita menyadari prosesnya itu agar memahami, agar mengerti prosesnya seperti itu. Ya, bisa dapat ya. Ya, tunggu aja seperti penjaga gerbang, lalu Anda sadari saja prosesnya. Tujuannya agar Anda memahami, oh ini napas masuk seperti ini, oh napas keluar seperti ini, oh. Nah, kalau istilah Bante nih, kumpulin banyak oh napas masuk begini, oh napas keluar begini, oh napas masuk begini, oh napas keluar begini. Jadi begitu. Jadi tahu terus. Semakin banyak Anda ngumpulin, oh nanti lama-lama O-nya jadi panjang. Oh begini napas masuk. Oh, nah itu udah mulai paham Anda. Makin panjang O-nya makin oke, makin ngerti. Oh begini, ngerti saya. Oh begitu, oh ngerti saya. Masuk, keluar, masuk. Cuma begitu saja. Ya. Jadi supaya Anda mengerti prosesnya. Dan juga dengan mengerti prosesnya artinya bukan untuk mengatur nafas Anda, juga bukan untuk mengendalikan nafas Anda, atau juga mengubah nafas Anda. Ya, ini bukan untuk ngatur. Nah, nafasnya mau enak terus gitu. Nah, bukan juga untuk mengendalikan. Napas masuk ditahan, napas keluar ditahan, biar tahu napasnya gimana, biar lebih jelas, bukan. Atau jangan mengubahnya. Banyak meditator yang misalnya nafasnya sudah halus, dia nggak jelas nafasnya, nggak tahu gitu. Dia langsung nggak betah sama nafas halusnya, dia kasarin lagi. Nah, banyak seperti itu. Akhirnya dia mau napasnya supaya jelas di pikiran dia. Ya, harusnya ketika napasnya sudah halus biarkan saja.
Biarkan saja kondisi itu ada apa adanya. Apa adanya. Jadi amati saja napas tersebut, apapun pola yang napas Anda dapat, amati saja apa adanya. Ya, jangan berusaha untuk dirubahnya. Anda bertahan di sana dengan baik. Artinya Anda harus perkuat kesadaran Anda. Gitu. Ya, di nafas tersebut. Pokoknya bertahan dengan tenang dan sabar. Oke, berikutnya secara alami atau mengatur, secara alami atau natural. Jadi Anda harus mengamati dengan hanya mengarahkan, menempatkan kesadaran atau pikiran ke objek meditasi. Jadi secara alamiah dan natural, dan mengarahkan, menempatkan kesadaran atau pikiran ke objek meditasi Anda. Alamiah saja, Anda mengarahkan kesadaran di sekitar lubang hidung atau di atas bibir. Ya, ini adalah area pengamatan meditasi Anda. Ya, di ujung hidung, di sekitar lubang hidung atau di atas bibir. Ya, di sini. Jadi bukan di perut ataupun bukan di dada. Ya, jadi Anda harus secara alamiah, secara natural mengarahkan atau menempatkan kesadaran atau pikiran ke objek meditasi, yaitu napas masuk dan napas keluar di area sekitar lubang hidung atau di atas bibir. Ya, ingat di sini saja penempatan kesadarannya, bukan di dada atau bukan di tempat lain atau di perut. Anda hanya mengamati di sini sekitar lubang hidung dan di atas bibir. Oke. Kita sejak lahir bernapas secara alamiah sampai dengan sekarang tanpa menyadarinya. Ya, meditasi hanya mengubahnya saja. Bernapas secara alami, menyadarinya. Jadi Anda harus ingat napas masuk dan napas keluar. Gitu. Dan untuk memperkuat konsentrasi, Anda harus memusatkan, menempatkan pikiran pada objek meditasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ada konsentrasi dan ada cara untuk memperkuat konsentrasi. Ya. Untuk memperkuat konsentrasi, Anda harus berusaha memusatkan, menempatkan pikiran pada objek meditasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ya. Jadi kalau Anda mau kualitas meditasi Anda baik, Anda harus bisa menempatkan pikiran Anda terus-menerus hanya mengamati objek meditasi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya Anda bisa misalnya meditasi 1 jam, Anda harus berusaha 1 jam hanya mengamati objek meditasi Anda saja, tanpa ada pikiran yang muncul, tanpa ada pikiran yang interupsi. Terus menerus, continuously for the longer time. Ya, itu untuk memperkuat konsentrasi Anda. Jadi kalau Anda udah bisa meditasi misalnya 5 menit, Anda mau meningkat kualitasnya, Anda harus berusaha jadi 10 menit. Berarti Anda meningkat kualitas meditasi Anda. Bukan artinya meditasi Anda jadi lebih dalam atau bagaimana, bukan itu. Tapi bagaimana Anda bisa memegang objek meditasi lama selama mungkin. Selama mungkin, artinya kualitas meditasi Anda meningkat. Semakin lama Anda bisa memegang objek meditasi, semakin baik. Ya, tapi Anda harus lakukannya dengan tenang, dengan sabar, secara alamiah. Anda harus berusaha dengan mudah mengamati nafas Anda. Bisa Anda lakukan. Ya, istilahnya bukan dipaksa. Sekali lagi, bukan dipaksa, bukan dikendalikan atau yang bagaimana. Ya. Ya, jadi Anda harus betul-betul alamiah. Anda harus berusaha dengan mudah mengamati nafas tersebut selama mungkin. Oke. Bagaimana memulai latihan meditasi? Ya, posisi duduk. Ya, Anda bisa duduk bersila. Nah, duduk bersila adalah posisi yang terbaik. Atau Anda bisa duduk senyaman mungkin, senyamannya Anda. Ya, posisi duduknya, bersilanya mungkin tidak saling tindih ya.
Seperti ini Bante sarankan. Jadi tidak saling tindih. Kalau tindih mungkin akan satu mungkin jadi cepat sakit. Nanti sarankan seperti ini. Kaki kanan di depan atau kiri di depan silakan saja. Ya. Bisa pakai cushion atau kalau memang mau yang lebih tinggi silakan gitu. Dan kalau memang ada yang nggak bisa duduk silakan bisa pakai bangku, silakan. Yang penting senyaman Anda, ya, senyamannya Anda. Dan badan tegak, tidak tegang dan rileks. Leher dan kepala juga tegak dan tangan di atas pangkuan, kiri atau kanan di atas nggak ada masalah. Bisa di sini atau juga di pangkuan. Istilahnya kiri atau kanan di atas nggak ada masalah. Ya. Bisa menyentuh lutut begini atau begini juga oke. Posisi tangan Anda pokoknya senyamannya Anda, seenaknya Anda saja, ya. Lalu tutup mata Anda, tutup mata dan arahkan kesadaran atau pikiran ke daerah sekitar lubang hidung atau di atas bibir. Ya, itu adalah area pengamatan nafas sekitar sini. Sekali lagi, di atas hidung dan sekitar hidung atau di atas bibir. Anda akan melihat nafas menyentuh area pengamatan nafas. Itu yang dibilang titik sentuh, touching point. Tapi di sini objeknya adalah nafas, bukan titik sentuhnya. Ya, Anda akan melihat, Anda akan merasakan sesuatu yang menyentuh di area sekitar sini. Tapi itu bukan objek meditasi Anda. Kita mengetahui nafas di mana ada yang menyentuh di sekitar sini. Nah, itu yang dibilang titik sentuh. Titik sentuh itulah yang kita jadikan sebagai alat bantu untuk mengetahui nafas. Yang Anda harus pahami adalah objeknya adalah nafas, bukan titik sentuh tersebut. Ya, nafas yang menyentuh di sana. Anda mengetahui nafas di sana karena menyentuh kulit, karena menyentuh misalnya bagian hidung, karena menyentuh mungkin bulu-bulu yang sekitar hidung. Ya, kita bisa mengetahui nafas. Oke. Ketika sedang mengamati nafas, pikiran lain muncul. Nah, pikiran muncul harus disadari dengan cepat. Anda harus kembali ke nafas dan tetap tenang. Pokoknya jangan gelisah, jangan merasa gimana ketika pikiran itu muncul. Ya, Anda harus tetap tenang, balikin lagi ke nafas Anda. Dan jika pikiran munculnya terlalu kuat dan sering, Anda bisa pakai metode menghitung. Anda bisa pakai hitung dari 1 sampai 8. Ya. Bagaimana caranya? Anda pakai hitung, Anda tahu nafas masuk, nafas keluar, hitung 1. Masuk, keluar, hitung 2. Masuk, keluar, hitung 3. Masuk, keluar, hitung 4 sampai dengan 8. Ya, 8, setelah 8 Anda balik lagi ke 1. Masuk keluar 1, masuk keluar 2, masuk keluar 3, masuk keluar 4. Seperti itu Anda ulang-ulang sampai dengan 8, balik lagi 1 sampai 8, 1 sampai 8 terus ya. Tapi harus Anda ingat bahwa Anda tidak boleh istilahnya lupa terhadap nafas Anda. Artinya Anda harus menghitungnya konsisten. Jangan nafas kemana, hitungan kemana. Kalau seperti itu Anda balikin lagi ke 1. Balik 1, nafas masuk, nafas keluar, hitung 1. Masuk keluar 2, terus begitu. Oke. Ketika pikiran Anda sudah tenang, Anda bisa stop hitungnya. Anda bisa stop hitungnya, Anda hanya mengamati nafas saja. Ya. Jadi Anda pakai hitung ketika pikiran Anda terlalu liar. Anda pakai hitung. Alihkan kesadaran pikiran Anda dengan cara menghitung. Ya. Dan juga ketika posisi duduk, kaki mulai terasa tidak nyaman atau ada rasa kebas atau mungkin juga sakit, kesemutan ya. Nah, usahakan di awal tetap fokus pada nafas Anda. Artinya rasa sakitnya dicuekin dulu, diabaikan. Tapi kalau misalnya rasa sakit tersebut atau kebasnya terlalu kuat dan itu mengganggu konsentrasi Anda bisa ganti, Anda bisa rubah posisi duduk Anda. Ya, posisi duduk Anda rubah, misalnya yang tadinya seperti ini, Anda bisa ganti, yang depannya dikebelakangin. Atau Anda bisa lipat 1 ke belakang, ya.
lipat satu ke belakang, kiri atau kanan, ya. Atau gimana pun posisi Anda duduk silakan. Dan Anda harus merubahnya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan di sini tidak mengganggu meditator yang lain, tidak mengganggu yogi yang lain. Artinya Anda harus merubahnya pelan-pelan dan tetap berusaha untuk mindful, tetap mengamati nafas Anda. Ya. Perhatian Anda berusaha untuk tetap di nafas walaupun Anda mengubah posisi duduk Anda. Ya, seperti itu. Oke, jadi berlatih anapanasati, apapun sensasi di tubuh, fenomena apapun yang muncul, maka diabaikan dan tetap fokus di nafas. Untuk memperkuat konsentrasi dengan terus-menerus memusatkan pikiran pada satu objek, yaitu nafas. Berusaha untuk fokus di napas, baik pada posisi duduk, berjalan, berdiri, atau berbaring. Jadi di setiap posisi selama Anda latihan meditasi ini, Anda harus tetap fokus di nafas. Ketika meditasi jalan pun, Anda berusaha hanya mengamati nafas Anda, bukan mengamati istilahnya sensasi di tubuh Anda, atau juga bukan mengamati langkah kaki Anda atau sentuhan antara kaki dengan lantai. Anda hanya mengamati nafas saja di sekitar lubang hidung. Ya, ketika Anda meditasi jalan. Dan waktu Anda meditasi jalan pun usahakan berjalannya jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Jalan seperti biasa saja. Ya, kira-kira ambil jarak meditasi jalannya mungkin sekitar 20 langkah, oke. Istilahnya. Anda bisa cari tempat untuk meditasi jalan kira-kira ya sejarak 20, Anda bisa melangkah 20 langkah ataupun kurang nggak ada masalah, maksimal 20 langkah. Jangan terlalu kepanjangan juga, jangan terlalu panjang. Gitu. Yang penting secukupnya aja maksimal 20 langkah Anda bisa berjalan. Ya, disesuaikan dengan tempatnya. Ya, Anda berusaha untuk mengamati istilahnya nafas saja ketika Anda meditasi jalan. Ingat, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Biasa saja. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya. Oke. Ya, jadi Anda harus usahakan 4 posisi, yaitu berbaring, berjalan, berdiri ataupun duduk. Selama latihan ini Anda hanya mengamati nafas saja. Dan usahakan sesama meditator tidak mengobrol ya, tidak ngobrol. Walaupun ya banyak sekali kesempatan untuk ngobrolnya ini, misalnya di kamar atau di mana, tapi usahakan untuk tidak ngobrol karena supaya Anda bisa lebih serius lagi latihan. Dan juga kalau mengobrol mungkin mengganggu meditator yang lain yang mau lebih serius. Oke. Dan kalaupun ada apa-apa, silakan Anda bisa tulis. Ya, kalau misalnya ada perlu apa-apa, istilahnya jangan tegur langsung, Anda tulis saja, bikin note, nanti kasih panitia. Nanti biar panitia kasih ke Bante. Seperti itu. Oke, jadi abaikan saja saat ini, urus saja diri Anda gitu, jangan urusin yang lain. Kalau ada apa-apa, bilang panitia, nanti bisa bicara ke Bante. Panitia yang akan menyampaikan ke Bante. Oke, sampai di sini cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ya, panitia yang akan mengaturnya. Nanti tinggal ditentukan di spot mana kalau memang mau ditulis gitu. Misalnya panitia yang ini. Dan juga satu kondisi lagi, ketika meditasi jangan ada yang pakai minyak angin ataupun apa gitu ya di ruangan ini, karena itu sangat mengganggu. Ya, kalau mau ya misalnya Anda terpaksa harus pakai minyak angin karena pusing, ya Anda bisa pakai, ya Anda bisa meditasinya di kamar. Nanti izin ke Bante dulu, gitu, atau bilang ke panitia, gitu ya. Dan juga sekali lagi, ketika Anda berjalan nih, ketika Anda bangun dari tempat meditasi Anda, usahakan minimalkan suara Anda.
Jadi kita bergeraknya istilahnya jangan gerasak gerusuk gitu ya. Jalan juga jangan asal dem gitu. Buka pintu, tutup pintu jangan asal debuk gitu ya. Usahakan diminimalkan suara. Jalannya pun ya kalau bisa sih nggak bersuara. Juga sentuhan misalnya celana Anda itu kainnya antara kain, kalau jalan kan sek. Nah itu pun usahakan tidak menyentuh ya. Jadi betul-betul mindful untuk tidak menimbulkan suara, karena ini akan mengganggu untuk meditator yang lain. Sangat sensitif kalau itu ya. Harap dipahami ini. Kita mengembangkan menjaga sikap saling menghargai satu dengan yang lain ya. Oke, dari Bante mungkin cukup sekian. Kalau memang ada, silakan. Ada pertanyaan lagi? Boleh saja. Kalau ya, boleh saja. Asal hati-hati aja, jangan agak licin kalau naik, dan juga banyak yang kerja gitu. Lihat, pilih-pilih spot meditasi aja yang kira-kira nyaman kalau untuk jalan ya. Oke. Nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada, oke, berarti kita mulai untuk meditasi. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ada, pokoknya ikuti saja jadwal yang ada ya. Untuk hari ini mungkin nggak ada interview, kita mulai interview besok sore habis chanting, dan interviewnya ganjil genap. Yang awal mungkin yang ganjil ya, besoknya yang genap gitu. Setelah yang ganjil selesai, ada yang mau tanya silakan gitu ya, terbuka. Oke, silakan kalau gitu panitia.